terutama ya trauma mungkin bisa jadi, tapi percayalah kalau kalian ingin keluar dari hubungan yang tidak sehat seperti itu, akan ada penolong kalian di luar sana. Jangan takut untuk melepaskan diri dari orang tersebut. Assalamualaikum teman-teman, welcome to our channel Mala dan Nada. Halo teman-teman, masih dengan Mala dan Nada, masih juga sama Ibu Indri. Hari ini kita akan membahas tentang toxic relationship. Apa nanti toxic relationship. Itulah ya. Itulah ya. Biar dia aja yang ngomong gitu. Itu kan suatu hubungan yang tidak sehat ya, Bu. Nah, menurut Ibu Indri, toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat itu yang bagaimana, Bu? Yang seperti apa? Toxic relationship, ya kan ribet jadi ya. Relationship itu hubungan yang tidak sehat, yaitu hubungan yang bisa dibilang merugikan salah satu pihak di antara keduanya yang sedang menjalin relationshipnya ini. Itu nah. Berarti hanya salah satu ya, Bu? Ya, salah satunya merasa dirugikan atau mungkin bahkan kedua-duanya. Tapi logikanya ketika dua-duanya merasa dirugikan pasti tidak akan terjadi relationship. Rata-rata masih terjadi relationship tapi hanya sebelah pihak yang merasa dirugikan gitu. Ya kan namanya toxic relationship. Ya, berarti kisahnya sama seperti bucin atau memang tingkatannya lebih tinggi dari bucin, Bu? Lebih parah. Lebih parah ya. Iya, karena toxic ya, Bu ya. Berarti kalau bucin yang tadi kita bahas di video sebelumnya kan karena kita masih ngerasanya sayang, masih ngerasanya cinta, melakukan apa yang dia suruh itu sesuai dengan cinta kita, dengan cinta. Tapi kalau di sini sepertinya kayaknya kita udah ngerasa dirugikan gitu, udah ngerasa diapain lagi ya? Dimanfaatkan apa segala macam, tapi masih terjalin gitu kan ya. Nah, ciri-ciri dari hubungan tidak sehat itu tuh ciri-cirinya itu akan ada pihak yang merasa tersakiti biasanya ya. Kita ambil contoh saja seperti ini. Ketika dua orang menjalin hubungan atau relationship, nah dan bisa dibilang dalam relationshipnya itu terjadi berbagai hal, contohnya misalkan tindak kekerasan, ya walaupun di sini keduanya itu masih baru menjalin hubungan relationship, belum menikah, belum ada status apapun yang resmi. Nah, tapi ketika di dalamnya terjadi kekerasan, misalkan dua orang menjalin hubungan, sepasang kekasih menjalin hubungan, lalu di dalamnya itu terdapat tindak kekerasan ketika si yang satu merasa dirugikan atau yang satu merasa kesal, maka langsung terjadi katakanlah pemukulan mungkin, atau ditendang atau ditampar atau apapun itu. Kekerasannya bukan hanya secara fisik tetapi juga secara verbal bisa gitu. Berarti penyebab adanya toksik itu sendiri apa ya, Bu, sehingga bisa main kekerasan verbal atau secara fisik tadi? Nah, sebenarnya di sini dalam hubungan toxic relationship ini akan ada satu yang merasa lebih dominan dibandingkan pasangan yang lainnya ya gitu. Nah, di situ ada satu orang yang merasa lebih punya power dalam hubungan tersebut dan akan mendominasi hubungan tersebut sehingga yang satu merasa takut, dan ketika dia akan melepaskan diri katakanlah dari hubungan yang tidak sehat itu, maka akan timbul rasa yang ketika saya keluar dari hubungan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin, kehidupan saya akan lebih terancam gitu. Nah, makanya di situ
akan timbul rasa bimbang yang mau lepas tidak ya dari pasangan ini gitu, pasangan yang membawa dia ke hal-hal yang negatif ini, pasangan yang selalu merugikan dia gitu. Bahkan mungkin kita bisa ambil contoh cerita dari Sarah Wijayanto. Siapa Bu? Wijayanto. Tahu tidak Sarah Wijayanto? Nggak tahu. Ya, Sarah Wijayanto itu yang sekarang menjadi pasangan Demian. Tahu Demian? Yang sulap Ya, sulap. ya. Itu Ibu pernah dengar ceritanya dari podcast dengan Om Deddy. Yes. Nah, di situ ada pengakuan dari Sarah Wijayanto ketika dia bersama pasangannya dulu waktu dia masih pacaran begitu, dia menerima kekerasan, dipukul, ditendang, diinjak, bahkan pernah sampai hampir cekik atau apalah itu kekerasannya, bentuk kekerasannya. Dan ketika saat itu dia ingin kabur dari pasangannya, katakanlah karena konon katanya dia tinggal di satu rumah bersama pasangannya itu. Nah, ketika dia ada rasa ingin kabur, melarikan diri dari tempat itu, tapi ketika pasangannya itu kembali kepada dia dengan meminta maaf, nangis dan lain-lain, merasa menyesal telah melakukan kekerasan pada dia. Nah, dia tuh hatinya luluh kembali gitu. Jadi tadi cinta ya memaafkan kembali, lalu menjalin hubungan kembali ya. Jadi rasa untuk berpisah atau ingin kabur dari pasangan tersebut tuh hilang begitu saja gitu. Nah, yang harus dihindari adalah ketika rasa itu muncul untuk melepaskan diri dari pasangan itu, segera lepaskan. Jangan menunggu momen-momen lain lah gitu. Itulah momen yang tepat sebenarnya. Jangan dipikir nanti tunggu momen yang tepat untuk melepaskan diri, karena ketika saya melepaskan diri dari dia, saya khawatir lebih terancam, nyawa saya lebih terancam dibandingkan saya tetap bersama dia walaupun dipenuhi dengan kekerasan gitu. Nah, tapi siklusnya itu akan terjadi berulang. Ketika kamu dengan pasangan yang tidak sehat itu merasa akan timbul kekerasan, dipukul atau ditendang atau apapun, kamu disiksa ataupun tadi secara verbal ya, ataupun secara verbal dikatakan ini itulah yang kasar-kasar. Nah, dan ketika kamu merasa nanti saya akan kaburnya, nanti tunggu saat yang tepat, tapi pasangan kamu keburu minta maaf lagi dan baik-baikin kamu lagi. Nah, di situ rasa ingin kabur kamu itu akan hilang lagi, luluh lagi, dan akan terjadi siklus itu berulang-ulang gitu. Jadi ketika kamu ingin melepaskan diri dari pasangan kamu yang seperti itu, segera. Berarti itu tuh Bu, pasangan kitanya itu termasuk berarti karakternya gitu. Gangguan mental apa bagaimana? Bisa ada dua kemungkinan. Satu, memang karakternya orang yang temperamen mungkin ya. Kedua, memang memiliki gangguan. Pernah dengar mungkin yang namanya psikopat. Serem banget. Itu kan orang-orang yang punya pasangan dan dia keep ini pasangan gue dan lo nggak boleh gaul dengan orang lain di luar sana atau bagaimana. Itu kan lebih lebih serem ya jadinya ketika pasangannya itu memilih untuk cobalah pengen gaul deh sama teman-teman yang lain di luar sana gitu. Nah, tapi pasangannya malah tidak terima, maka akan terjadi kekerasan lagi dan hal-hal yang lain. Tadi berulang terus ya. Berarti emang siklusnya itu berulang-ulang ya. Kalau memang sudah merasa tidak nyaman dan harus berpisah pada detik itu juga ya, tidak bisa menunggu momen ya Bu. Kita tersakiti, ibaratnya di titik kita sadar bahwa kita bukan ini tuh tidak itu ya, betul. Jadi membawa hal-hal yang negatif segera ya. Jangan nanti karena ketika nanti dia berbuat baik terlalu lagi. Berarti memang tidak bisa diperbaiki atau bagaimana Bu? Sebenarnya kalau orang yang seperti itu, seperti psycho ya, itu kan psycho itu
orang yang menemukan kebahagiaan, kesenangan ketika dia menyakiti pasangannya. Kan ada Kebanggaan kebanggaan tersendiri, kepuasan ya Bu ya. Itu psikopat ya. Oke, nah itu Bu, dampak dari kita yang diperlakukan kayak gitu oleh pasangan kita tuh apa sih dampak ke kita ini? Psikisnya terutama ya, trauma mungkin bisa jadi, tapi percayalah kalau kalian ingin keluar dari hubungan yang tidak sehat seperti itu, akan ada penolong kalian di luar sana. Jangan takut untuk melepaskan diri dari orang tersebut, karena kesempatan tidak datang 2-3 kali. Ketika kalian sadar bahwa hal itu hanya akan membawa kalian ke dampak positif, tidak ada manfaatnya untuk kalian, dan ingat keluarga kalian masih punya keluarga, dan jangan takut untuk melepaskan diri dari orang tersebut. Oke, jangan takut ya Bu ya, harus tegas. Oke, kalau misalkan udah nih Bu, hubungan itu diakhiri sama dia yang tadi. Nah, cara dia memulai hubungan yang baru dengan orang lain tuh bagaimana Bu? Kan tadi kata Ibu ada dampaknya ya, mungkin dari psikologisnya gitu ya. Caranya sebenarnya mungkin butuh waktu yang cukup lama ya, karena mereka free traumanya dulu, bahwa memastikan tidak semua katakanlah laki-laki ya, karena di sini misalnya korbannya itu perempuan ya, tidak semua laki-laki itu seperti pasangannya yang terdahulu gitu, yang penuh dengan kekerasan baik verbal maupun fisik gitu. Nah, dan mungkin perlu menata hati lagi untuk membuka diri dengan ya pria-pria lain yang lebih baik. Butuh dukungan psikolog juga mau? Tergantung tingkat Traumanya mungkin ya, apa yang dia dapat, apa yang dia diperlakukan oleh pasangan. betul. Oke, nah kalau apa namanya nih Bu? Udah dijelasin belum sih tadi ya? Nggak apa-apa, nyala lagi. Oh iya. Nih, ketika tadi tuh Bu, ketika kita udah tahu nih apa namanya, kalau kita ini ada di hubungan yang tidak baik saja, lanjut tidak, bingung gitu kan. Nah, kita misalnya melihat nih kalau dia itu bisa berubah gitu kan, bisa berubah lah. Nah, kita tuh apa, bertahan apa, udahlah yang kayak Ibu jelaskan tadi tuh, karena orang kayak gitu biasanya kan akan melakukan hal sama, berulang-ulang. Kesalahannya sama, iya. Ketika kita melihat perubahan dia yang benar-benar gitu kan, nah, kita tuh harus gimana? Sebenarnya tidak salah juga ketika kita memberikan kesempatan kepada pasangan kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya di masa yang lalu ya gitu. Karena setiap orang pasti memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik gitu kan. Nah, jadi tapi kita lihat dulu perubahannya itu apakah memang dari hatinya, apakah karena ada sesuatu, dan bisakah bersifat permanen atau hanya sementara karena ada suatu hal gitu. Nah, kalau misalnya memang tulus dari hatinya dan bisa permanen, akan menjadi lebih baik untuk kedepannya, tidak salah untuk mencoba berhubungan kembali dengan orang tersebut. Berarti memang tidak salah ya Bu ya, harus dilihat dulu ya. Yang penting inti dari tadi apa sih bahasanya, aku nggak paham. Toxic relationship. Nah, intinya apa tuh Bu? Intinya ketika kalian menjalin hubungan yang tidak sehat dengan pasangan kalian, jangan ragu untuk segera menyudahi dan segera dari lingkaran setan itu keluar. Dan jangan berpikir 2 kali untuk melepaskan diri kalian dari pasangan kalian yang hanya akan membuat kalian menderita. Karena setiap orang itu berhak bahagia dan kebahagiaan itu memang harus dicari gitu kan. Ya. Kalau kita di lingkungan yang tadi tidak sehat, ya kapan kita bahagianya tadi kan ya. Oke. Jadi sayangilah diri kalian sendiri sebelum menyayangi orang lain. Oke, jadi itu penjelasan dari Ibu Indri tentang apa tadi? Toxic relationship. Ya, jadi untuk kita semua, semoga yang belum dapat pasangan, semoga dapat pasangan yang sayang, peduli, pengertian,
sama-sama saling ya, Ya, bukan saling saling gitu kan, karena yang namanya hubungan itu adalah timbal balik ya, antara dua manusia itulah gitu. Jadi jangan sampai ketika kita menjalin hubungan ada salah satu pihak yang disakiti dan dimanfaatkan. Jadi untuk kalian yang mau ini apa namanya, mau komen nih, mau ada hal-hal yang mau dibahas kita bersama Ibu Indri di video selanjutnya, boleh komen di bawah ini. Ditunggu juga kritikan dan sarannya ya, biar kita terus menebar manfaat kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Mara, Saya Nada dan Ibu Indri. jangan lupa Like, comment, subscribe, dan